tujuan dari Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidaklah menciptakan manusia dan kaum jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan tujuan ibadah tersebut adalah mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya dan mengikatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ibadah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sifatnya universal. Yang dimana ibadah tersebut tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di setiap amalan yang di situ membawa diri kita kepada Allah dan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam golongan ibadah, dan ibadah tersebut menambahkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Seperti contohnya kita duduk pada saat ini di pagi yang mulia ini, tidaklah tujuan lain kita hadir, kita menahan diri kita tidak pulang ke rumah kita, kita mencabarkan diri kita duduk di majelis ilmu. Tujuan kita agar kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan, sehingga keberkahan tersebut menambah semangat ibadah kita, menambahkan kita jauh dari apa yang dilarang oleh Allah dan mendekatkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu salah satu tujuan ibadah yang Allah inginkan kepada kita semuanya para hadirin. Dan ketika ibadah tersebut terus tumbuh dan terus diamalkan dan terus dijalankan, maka akan timbul di situ rasa takwa. Dan kita tahu ketakwaan adalah suatu yang dimana menjadi pondasi dasar seorang muslim dan mukmin di dalam kehidupannya. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, sahib Ratib al-Haddad, yang biasa kita baca ratibnya setiap habis maghrib atau habis isya, di dalam salah satu bait syairnya mengatakan, taqwal ilahul alamina fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wa marja'. Beliau mengatakan bahwa takwa kepada Allah sang pencipta alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, jagat raya ini semua di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh beliau adalah hirzun wa izzun fid dunya wa marja', suatu benteng dan suatu kemuliaan di dunia dan tempat kembalinya kita nanti, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama mengatakan bahwa takwa adalah pakaian yang tidak bisa dilihat oleh mata, akan tetapi bisa dirasakan oleh hati seorang mukmin muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah pakaian yang Allah berikan kepada seorang muslim, dan pakaian itu yang akan dibawa satu-satunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan adalah pondasi utama seorang muslim para hadirin. Kalau kita kembali kepada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal takwa, banyak riwayat menjelaskan, dan kita bisa ambil dalam salah satu riwayat sebagaimana baginda Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya dan juga kepada kita, umat Nabi yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda beliau mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Maka dari sabda Nabi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketakwaan adalah hal yang paling utama. Ketika kita di dalam rumah kita, kita bertakwa. Ketika kita bersama keluarga kita, maka ketakwaan adalah hal yang paling terdepan yang kita harus perlihatkan dan kita amalkan. Lalu ketika kita sedang di luar atau di perjalanan, maka ketakwaanlah yang menjadi hal utama. Jika ketakwaan
yang menjadikan hal utama seorang muslim dan mukmin, maka tidak akan terjadi sesuatu hal yang buruk dimanapun dia berada. Ketika dia sedang di dalam perjalanannya, ketakwaan menjadi hal utama, maka tidak akan melakukan hal yang buruk ataupun mengucapkan ucapan yang buruk jika ketakwaan menjadi dasar. Begitu juga di dalam pekerjaannya. Jika ketakwaan dijadikan hal yang paling terdepan di dalam pekerjaan seorang muslim dan mukmin, maka di situ tidak ada akan kesombongan, tidak akan ada kecurangan, pasti akan selalu membawa kejujuran, karena ketakwaan adalah membawa seseorang kepada kejujuran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kita berada, bertakwalah. Bertakwalah di dalam mata kita, bertakwalah di dalam ucapan kita, bertakwalah di dalam pendengaran kita, bertakwalah di dalam gerak-gerik apa yang Allah titipkan di dalam tubuh kita. Semuanya kita dasari dan kita lakukan dengan asas ketakwaan kita kepada Allah. Maka jika takwa sudah mendasar dan mengakar di dalam seorang muslim, tidaklah dia mengucapkan satu ucapan kecuali dia akan memikirkan sebelum dia mengucapkan, apakah ucapan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau Allah ridhai, atau sebaliknya. Melihat dengan pandangannya, apakah pandangan ini diridhai oleh Allah ataupun sebaliknya. Mendengar begitu juga. Apakah pendengaran ini sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan inginkan ataupun sebaliknya? Maka ketakwaan para hadirin hal yang paling penting. Ketakwaan seperti yang dikatakan oleh ulama di dalam makna secara universal adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu dasar dari ketakwaan. Sehingga seorang muslim yang menjalankan perintah Allah, dan pasti perbedaan antara satu dengan yang lainnya di dalam menjalankan perintah tersebut. Ada yang menjalankan dengan keikhlasan dan keridhaan. Ada yang menjalankan dengan hati yang benar-benar hanya kepada Allah. Ada yang menjalankan karena terpaksa. Ada yang menjalankan karena sesuatu yang diinginkan di dalam ibadah tersebut. Maka di setiap seseorang berbeda ketakwaannya kepada Allah. Akan tetapi ketika ketakwaan itu terus dikembangkan dan terus bertambah, dan kita mungkin bertanya bagaimana kita bisa mengembangkan ketakwaan tersebut, maka jawabannya satu, yaitu apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan apa-apa yang telah Nabi ajarkan dan anjurkan. Karena Nabi mengajarkan sifatnya sunnah. Dan sebagaimana kita tahu di dalam hadisul qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran seorang hamba yang benar-benar Allah pilih dan Allah muliakan, disebabkan karena ibadah yang dia lakukan dan kedekatan diri yang dia paksakan kepada Allah, dan dia berusaha untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam hadisul qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah dari hamba-hambaku menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yaitu kewajiban. Lalu tidak sampai di situ kewajiban dilakukan, dan dia berusaha berlomba-lomba di dalam menghidupkan kesunahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus berusaha bertambah setiap harinya di dalam keinginan di dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, pandangannya Allah bedakan dengan pandangan orang lain. Lisannya Allah bedakan dengan lisannya orang lain.
Pendengarannya Allah bedakan dengan pendengaran orang lain. Maksudnya apa? Pandangan hamba tersebut pandangan penuh dengan keridhaan Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru biha. Kata Allah, pandangannya tidak akan sama dengan pandangan orang lain. Dan lisannya juga begitu, dan tangannya juga begitu, dan kakinya juga begitu. Allah bedakan dan Allah angkat serta muliakan hamba tersebut dengan sebab dia berlomba terus dan bersungguh-sungguh setelah dari kewajiban yang dilakukan, lalu dia menghidupkan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu bahwa yang mendongkrak ketakwaan kita adalah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi tidak mengajarkan semuanya, tidak. Sesungguhnya para hadirin sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua yang ada di dalam aspek kehidupan seorang manusia. Akan tetapi kekurangan kita di dalam mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan, bahkan para sahabat mengatakan, Nabi mengajarkan kepada kami sampai hal perkara yang dimana kita masuk ke dalam kamar mandi dan menunaikan hajat kita. Sampai hal seperti itu Nabi pun mengajarkan kepada kami. Maka dengan kata lain, Nabi telah sempurna di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mengambil dari warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijalankan, maka di situ sudah tumbuh rasa ketakwaan kepada Allah. Dan dia akan berusaha lagi terus menerus untuk memperdalam ketakwaannya sehingga ketakwaan tersebut membawa kepada seseorang kepada kesolehan. Dan kita perlu tahu kedudukan saleh, magam saleh. Itu suatu magam yang diidam-idamkan, bahkan para nabi-nabi juga mengidamkan kedudukan tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi-nabi yang mengharapkan dan berdoa kepada Allah, waj'alna minas salihin. Dan jadikanlah aku ya Allah seorang termasuk dari golongan yang saleh. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, dari ketakwaan sampai kepada kesolehan, bagaimana bisa mendapatkan kedudukan kesolehan tersebut sehingga menjadi kedudukan yang didamba-dambakan, kedudukan yang mulia, bahkan kedudukan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa firman-Nya dan cerita di dalam Al-Qur'an-Nya, kedudukan yang istimewa. Karena ketakwaan lalu kesolehan kepada Allah itu menyebarkan kebaikan dan menyebarkan keberkahan para hadirin. Kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, lalu berusaha lagi menjadi orang yang di dalam golongan orang-orang soleh, maka ketakwaan dan kesolehan seseorang tersebut akan membekas, akan mempunyai pengaruh. Sebagaimana diceritakan di dalam Surat Al-Kahf, kalau tidak salah ayat ke-83. Allah menceritakan tentang dua anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, yang menceritakan wa imma jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan. Dari cerita ini kita cukup mengambil suatu pelajaran yang luar biasa. Bahwasanya Allah menceritakan tentang ada tembok yang dimana tembok tersebut di bawahnya ada kanzun, ada harta. Lalu tembok tersebut dirobohkan, lalu terlihatlah harta tersebut, dan Allah mengatakan itu harta disimpan oleh Allah untuk dua anak yatim. Ulamaini yatimaini fil Madinah, ada dua anak yatim yang ada di dalam satu kota.
Lalu orang bertanya-tanya, untuk apa Allah siapkan ini kans, ini harta? Dan ini anak bukan orang siapa-siapa, maksudnya seorang anak kecil biasa sama seperti anak-anak yang lainnya. Akan tetapi para hadirin, mahalu syahid, tempat di mana Allah menceritakan, ya, syahidnya dalam cerita tersebut adalah kalimat wa kana abuhuma shalihan. Sebab dari Allah memberikan harta kepada kedua anak yatim tersebut disebabkan karena orang tua dari kedua anak yatim tersebut orang yang soleh. Tidak sampai di situ. Kalau kita kembali ke dalam tafsir, dalam ayat tadi disebutkan 83 dalam surat Al-Kahf. Seperti Al-Imam Al-Baghawi di dalam Muallimut Tanzil. Dan juga tafsir Jalalain juga menyebutkan bahwasanya wa kana abuhuma shalihan. Yang dikatakan dan dimaksud di dalam ayat tersebut bukanlah ayah langsung dari anak ini. Bukan misalnya itu anak namanya Abdullah ibn Muhammad. Misalnya Abdullah bin Muhammad, bukan Muhammad yang soleh di sini. Akan tetapi kata para tafsir atau ahli mufassir mentafsirkan ayat tersebut wa kana al-abu sabi', ayah ketujuh. Jadi keturunan di atasnya 7 keturunan, nah itu yang soleh. Anak tersebut mempunyai kakek di atas kakeknya lagi, kakeknya mempunyai kakeknya lagi. Ayah dari kakek ketiganya itu dia orang yang soleh yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dari 7 nasab. Dan kita perhatikan Allah masih memberikan keberkahan dari kesolehannya seseorang. Yang dimana 7 generasi bedanya. Sampai ke cucu yang ke-7 tersebut Allah masih berikan keberkahan dari keberkahannya seseorang yang soleh. Maka kedudukan soleh ini yang seharusnya kita ambil dan kita usahakan agar kita termasuk dari golongan orang yang soleh. Dan tidaklah seseorang menjadi orang yang soleh kecuali dia benar-benar mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana dikatakan ketika kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu para nabi-nabi di setiap tingkatnya Allah Subhanahu wa taala, di langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan kalimat ya marhaban bi akhi saleh wan nabi saleh. Di setiap langit-langit yang dimana setiap langit tersebut sampai 7 langit, para nabi-nabi ada di setiap langit tersebut. Setiap ketemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bin nabiyyi saleh wa akhihi saleh. Selamat datang kepada nabi yang saleh dan saudara saya yang saleh. Dengan tanda seperti itu bahwa para nabi-nabi mengatakan nabi dan rasul yang paling saleh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita di akhir bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi Rabiul Awal akan meninggalkan kita. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan terus memikirkan umatnya ketika beliau masih hidup dan memperhatikan kita semua. Kita mendapatkan kenikmatan para hadirin dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita bukan termasuk orang yang ahli ibadah. Kita bukan termasuk orang yang ahli sedekah. Kita bukan termasuk orang yang ahli puasa, bukan. Akan tetapi dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita terlahir di atas muka bumi ini kita langsung mendapatkan kategori kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dan Nabi menjadi pedoman kita dan Nabi menjadi panutan kita untuk kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah, bahkan orang yang dimana kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala benar-benar dekat
sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha Nabi yang usahakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Tidak putusnya Nabi dari doa kepada umatnya. Tidak putusnya Nabi perhatian kepada umatnya. Tidak putusnya kerinduan Nabi kepada umatnya. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Nabi duduk bersama Sayyidatuna Aisyah, Nabi mengatakan, Allahumma gfir lil Aisyah ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang disengaja dan tidak disengaja. Ini doa Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu Nabi bertanya, ya Aisyah, apakah kamu senang saya doakan seperti itu? Lalu jawaban Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Ini doa keluar dari mulut atau lisan atau lidah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terucap dari lisanmu tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Bahkan malam ini, malam yang saya sangat senangi mendapatkan doa yang khusus dari engkau ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakannya, Aisyah, ketahuilah doa yang barusan saya ucapkan, saya bacakan juga dan saya panjatkan juga di setiap malam saya untuk umat-umat saya. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat, ma asarrat wa ma a'lanat. Itu doa setiap malam buat kita para hadirin. Itu doa setiap malam Nabi panjatkan buat kita. Kita nih yang umatnya yang kadang masih melupakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan apa yang Nabi ajarkan, lupa apa dengan Nabi yang Nabi bawa kepada kita. Akan tetapi Nabi tidak pernah melupakan kita. Bahkan di akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan kita di dalam keadaan yang benar-benar ketika itu, jangankan orang tua kepada anaknya akan lupa hubungannya. Keadaan sakaratul maut yang dimana keadaan benar-benar menentukan di setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah termasuk orang yang husnul khatimah ataupun wa iyadzubillah min dzalik yang suul khatimah. Keadaan tersebut orang tua tidak akan memikirkan anaknya, ataupun sebaliknya anak tidak akan memikirkan orang tuanya. Kekasih juga begitu, tidak akan suami memikirkan istrinya atau istrinya memikirkan suaminya. Keadaan yang dimana sendiri-sendiri. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Israel datang dan mengucapkan salam serta meminta izin, ya Rasulullah, karena kemarin sudah diberikan pilihan, ya, mau dipanjangkan umurnya atau murafaqatul a'la atau kembali kepada Allah. Rasul memilih kembali kepada Allah. Maka sekarang saatnya ya Rasulullah, aku izin mengambil apa yang sudah ditugaskan kepada malaikat Israel. Lalu mulailah malaikat Israel, ya, perlahan-lahan mencabut nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi merasakan sakit sehingga tergerak badannya sedikit. Lalu Nabi bertanya, wahai Israel, inna lil mauti la sakarat. Wahai Israel, sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Malaikat Israel tidak kuat menahan atau melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memalingkan mukanya dan mengatakan, ya Rasulullah, ini saya sudah ringankan 70 kali keringanan. Dan ini satu-satunya makhluk Allah yang diringani sampai 70 kali keringanan. Tapi engkau masih merasakan sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, jika memang benar sakaratul maut itu benar-benar sakit,
maka beratkanlah kepadaku. Beratkanlah sakaratul maut kepadaku. Semuanya taruh kepada Rasulullah. Biar saya yang tanggung, akan tetapi syaratnya satu. Nanti ketika umatku menghadapi sakaratul maut, diringankan sakaratul mautnya. Itu doa terakhir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya di keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Perhatian yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa, rasa sayang yang luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada nabi-nabi bahkan rasul sebelumnya yang paling cinta kepada umatnya seperti cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya para hadirin jalan kita menuju kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sendirilah yang mengatakan, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah nabinya. Maka ikutilah rasulnya. Lalu apa buah dari mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kedudukan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam hadisul qudsi, ketika Allah cinta kepada hambanya, itu Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, dengarkan. Sesungguhnya aku, Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta, cinta kepada fulan, disebutin namanya. Bahkan ada yang dikatakan disebutkan namanya dan nama orang tuanya. Cinta kepada fulan bin fulan. Fa'ahibbah. Maka cintailah. Langsung perintah dari Allah buat malaikat Jibril agar cinta sama orang tersebut. Dan tidak sampai situ kecintaan Allah terhenti. Malaikat Jibril mengatakan, ya ahli sama, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbah. Hai penghuni langit, dengerin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan saya Jibril telah cinta kepada fulan bin fulan, disebutkan lagi namanya. Maka cintailah. Maka mendapatkan kecintaan Allah, cintaan malaikat Jibril dan para penghuni langitnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan Allah tidak berhenti sampai di situ. Penghuni langit mengatakan, ya ahlul ard, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbah. Wahai penghuni bumi, wahai makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, dengarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada fulan bin fulan. Dan Jibril telah cinta. Dan kami penghuni langit juga telah cinta kepada fulan bin fulan. Maka engkau wahai kalian penghuni bumi, cintailah fulan bin fulan. Fawadha'a qabuluhu 'alal ard, dikatakan orang yang telah dicintai sama Allah, dimanapun dia berada, akan merasa di dalam kenikmatan dan kenyamanan dan akan dapat diterima dimanapun dia berada. Tanda kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduk kita pada pagi hari ini menjadi tanda kecintaan Allah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pagi hari ini pagi yang penuh keberkahan, pagi yang penuh ketakwaan, pagi yang penuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir bulan Rabiul Awal ini kita selalu bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah bosan di dalam selawat kepada beliau, tidaklah bosan di dalam salam kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya ditutup dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan di dalam sakaratul maut kita, dan dijadikan kita orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan lagi nanti di akhiratnya Allah bersama orang-orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang paling baik, di tempat yang paling baik dan di waktu yang paling baik, dan dikumpulkan bersama makhluk yang paling baik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.